keempat. Teman-teman semua, kita akan membahas tentang dari mana sih asalnya emosi negatif. Baik, teman-teman semua, seringkali kita punya banyak sumber sebenarnya ya tentang asal muasal emosi negatif ya. Ada dari NLP, hipnoterapi, kemudian ya saya sebutnya itu ilmu-ilmu dari barat ya, karena memang asalnya dari sana gitu kan. Tapi saya punya pandangan yang berbeda, teman-teman semua. Ya mungkin nggak berbeda-berbeda banget lah ya, ada persamaannya juga. Nah, cuma mungkin saya ada menjelaskan dengan cara berbeda. Oke, jadi teman-teman semua, berdasarkan pengalaman, lagi-lagi berdasarkan pengalaman, sumber emosi negatif kita itu sebenarnya ada dua, teman-teman semua. Pertama berkaitan dengan waktu, yang kedua berkaitan dengan orang, tetapi kemudian ini mengerucut kepada satu hal, yaitu keinginan menjadi Tuhan, atau keinginan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Oke, apa itu? Ini teman-teman semua. Jadi kita sadar bahwa seandainya kita sebagai manusia itu sedang ada dalam sebuah perjalanan waktu dari tempat yang bernama dulu menuju ke tempat yang bernama nanti, kayak gitu ya. Jadi kita ada dalam sebuah perjalanan waktu. Nah, teman-teman semua, masa lalu itu adalah prasasti, bahasa saya kayak gitu ya, saking tidak bisa diubahnya gitu loh. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan mungkin udah jadi artefak gitu loh. Kenangan-kenangan masa lalu itu udah jadi artefak gitu ya. Itu nggak bisa utak-atik gitu kan. Kemudian masa depan itu belum terjadi. Itu sifatnya misteri. Oke. Tetapi kemudian teman-teman semua, ada di antara kita yang begitu ingin mengendalikan masa lalu. Jadi ingin mengendalikan masa lalu dalam bentuk apa? Sebentar ya. Nah, ingin mengendalikan masa lalu. Mestinya dulu itu terjadinya nggak seperti ini. Kenapa sih ya dulu aku begitu? Kenapa sih mama dulu seperti itu? Coba kalau dulu orang tua saya baik-baik saja. Oke, itu yang disebut menyesal, teman-teman semua. Itu adalah penyesalan-penyesalan yang artinya ingin mengendalikan masa lalu, tapi tidak berhasil. Oke, jadi sebenarnya di balik kata menyesal itu ada keinginan untuk mengendalikan masa lalu. Mestinya dulu tuh nggak begitu, kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman semua, bisakah kita kembali ke masa lalu? Tentu tidak. Yang kedua teman-teman semua adalah khawatir dengan masa depan. Kenapa khawatir? Karena mestinya masa depan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu ketika sadar bahwa ternyata diri sendiri tidak bisa mengendalikan masa depan, yang ada malah khawatir. Rasa khawatir adalah sebuah keinginan untuk mengendalikan masa depan yang sebenarnya itu sia-sia. Sebab baik mengendalikan masa lalu maupun mengendalikan masa depan bukan urusan kita. Kita tidak mengendalikan waktu, hanya Tuhan yang bisa mengendalikan waktu. Benar nggak teman-teman semua? Nah, selanjutnya setelah kita menyesali masa lalu, kemudian mengkhawatirkan masa depan, barulah kemudian sekarang meratapi diri sendiri. Duh, coba ya aku hidupnya kok kayak gini banget, aku kok hidup kayak gini banget, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kayak gitu. Coba Anda cek deh. Ketika seseorang meratapi dirinya sendiri, pada saat yang sama dia juga menyesali masa lalu mengkhawatirkan masa depan. Itu satu paket, Anda boleh cek. Semua orang yang meratapi dirinya sendiri, sangat mungkin dia menyesali masa lalu. Kenapa kejayaan di masa lalu tidak berulang kembali, malah hancur di tengah jalan, sehingga saya seperti ini. Bagaimana kalau seandainya masa depan akan seperti hari ini? Oke, jadi mengkhawatirkan itu adalah sebuah pola teman-teman semua, bagaimana kemudian kita ingin mengendalikan masa lalu, masa depan, dan bahkan hidup sendiri. Nah, sebenarnya meratapi diri sendiri itu efek dari menyesali masa lalu sama mengkhawatirkan masa depan, efeknya seperti itu. Karena kalau mau jujur-jujuran, apakah hidupnya sampai seratap itu ya? Apa sampai semeratap itu? Sebenarnya enggak juga ya. Masih bisa bernafas, kaki kadang-kadang juga di antara kita semua banyak yang sehat gitu ya. Di antara orang sehat ada juga yang meratapi diri sendiri. Jadi karena memang kayak terblokade gitu loh, terblokade pikirannya karena penuh dengan imajinasi penyesalan, emosi penyesalan dan emosi ketakutan sehingga hari ini tidak nampak baik-baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini keinginan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, karena mengendalikan masa lalu dan mengendalikan masa depan bukan urusan kita. Oke, selanjutnya teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mengendalikan orang lain. Mungkin di antara kita ada yang pernah, teman-teman, ada yang pernah disakiti oleh orang-orang di masa lalu. Di antara kita ada yang pernah dizolimi oleh orang-orang di masa lalu. Baik itu bernama orang tua,
dengan cara tertentu maupun oleh orang lain gitu ya, oleh orang orang asing atau saudara sendiri apapun itu, intinya adalah kita pernah mengalami kezoliman dari orang lain. Logika sederhana, orang yang melakukan kejahatan mestinya dihukum, benar nggak? Kita setujunya begitu teman-teman semua. Apalagi kita sejak kecil juga suka diajarin tuh. Siapa yang nakal, siapa yang nakal. Oh ini kursi sentil. Gitu kan. Yang nakal harus dihukum. Kayak gitu. Itu sederhananya ya. Kita diajari yang bersalah mesti dihukum. Dari kecil tuh disugesti kayak gitu. Ternyata teman-teman semua kenyataannya orang yang menzolimi kita itu hidupnya bahagia. Nah, orang yang menzalimi kita hidupnya baik-baik aja di masa sekarang. Oh itu kayaknya gimana gitu loh. Kemudian kita mengatakan mestinya itu dia itu seperti itu kayak gitu. Atau kalau kalau misalkan dia hidup seperti itu, mestinya dia itu nggak begitu. Ya. Mestinya ini adalah keinginan untuk mengendalikan manusia. Pertanyaannya, bisakah kita mengendalikan orang lain, teman-teman semua? Bisakah kita mengendalikan sesama manusia? Kalau seandainya ilmu ini kita miliki, mestinya para nabi juga udah pernah punya. Faktanya Nabi Nuh tidak bisa mengendalikan anaknya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengendalikan pamannya. Nabi Ibrahim tidak bisa mengendalikan ayahnya. Kayak gitu ya. Artinya apa? Kemampuan untuk mengendalikan orang lain tidak kita miliki. Tetapi entah kenapa ada dorongan dalam diri. Mestinya. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya dari mana ini asalnya gitu kan? Dari mana asalnya? Nah, teman-teman semua, di sinilah perbedaannya. Sumber saya kembali kepada Al-Qur'an. Di sana dikatakan teman-teman semua. Sebelum ke Al-Qur'an ini saya pengen ngasih tahu juga. Jadi di dalam Al-Qur'an itu surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Nah, ini yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Membisikkan kejahatan macam apa yang dibisikkan, kurang lebih sugesti-sugesti macam ini. Ingat dari jin dan manusia, kamu itu bentukan orang tuamu sering marah, wajarlah kalau kamu mudah emosi. Teman-teman semua, bisa jadi sugesti ini memang berasal dari orang, bisa jadi dari bisikan jin, kayak gitu. Tadi kalau tadi ya. Jadi entah kenapa kita tuh kayak merasa benar untuk bersikap tertentu karena orang tua kita juga kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke. Anda pernah nggak dengar anak-anak yang ngomong kayak gini? Aku kan dari mamah juga. Aku kan begini dari mamah juga. Ada seorang anak misalkan dinasihatin, kamu nggak boleh gini-gini. Mama juga ngebalik-balikin kan, kayak gitu. Jadi seperti wajar kita melakukan sesuatu karena memang sudah dicontohkan dari orang tua kita. Entah itu memang sugesti yang memang Anda dengar maupun bisikan-bisikan. Nah, kayak gitu. Maupun bisikan-bisikan teman-teman semua ya. Maupun bisikan-bisikan. Jadi sekali lagi kalau dari Al-Qur'an dikatakan bahwa itu adalah bisikan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Ke dalam dada. Ini yang kemudian bikin emosi nggak nyaman. Kayak gitu ya. Jadi bukan kepikiran ya, godaan itu justru ke dalam dada. Itu yang membuat hati nggak nyaman. Nanti teman-teman semua, hati itu akan nyari semacam alasan. Kenapa ya aku nggak enak hati? Contoh, kenapa ya aku kayak gini ya? Oh mungkin orang tuaku juga dulu kayak gitu. Nah itu udah sugesti itu teman-teman semua. Padahal sebenarnya belum tentu. Tapi ketika masuk sugesti, jadilah program. Nah, kenapa? Pernah nggak kayak gini teman-teman semua? Anda kayak gini misalkan. Duh, nih nggak enak nih, apaan ya, enaknya ngapain ya, kayak gitu, enaknya ngapain ya, gitu. Anda tidak mengerti sebenarnya Anda tuh pengen apa, tapi ketika katakan jalan-jalan jadi tambah nyaman, oh mungkin aku pengen jalan-jalan. Atau lagi nggak enak hati, ini kenapa sih gue pusing banget sih, aduh kayaknya hari ini stres banget nih, kenapa ya, misal. Lalu Anda ingat dengan pekerjaan, oh jangan-jangan gara-gara pekerjaan. Nah sebenarnya seperti itu teman-teman semua, jadi sugesti-sugesti pikiran itu hanya pembenaran, tapi intinya ada kegelisahan di sini. Kayak gitu. Nah banyak orang ketika hatinya gelisah kan larinya kemana gitu kan. Kalau dalam surat An-Nas ini disuruhnya itu berlindung kepada Allah. Oke, jadi bukan nyari pelampiasan kemana-kemana ketika hati gelisah, ketika hati nggak tenang, bukan nyari pelampiasan ke apapun, tapi disuruh berlindung kepada Allah. Kurang lebih seperti itu konteksnya ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, saya diajari oleh guru saya. Nah, sekali lagi ini sumbernya dari guru saya ya, guru ngaji saya. Beliau itu mengajari saya hadis, kemudian mengajari saya tentang tafsir Quran. Kalau Anda ingin belajar juga, Anda boleh japri ke saya ya. Nanti saya kasih tahu linknya, ikut grupnya. Ini hanya sebatas intermezzo aja ya teman-teman semua. Nah, beliau namanya Pak Ali. Pak Ali itu bilang, orang yang kena gangguan jin,
itu tidak sanggup membaca kalimat ini. Wah, ini hebat nih teman-teman semua. Dan saya praktek teman-teman, saya pikir ini bohongan nih Pak Ali nih gitu kan. Tapi ternyata kata-katanya begini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, kata-katanya itu Anda bisa lihat sendiri, diucapkan 3 kali. Kalau seandainya dia beletot, banyak salah, berarti ada gangguan di dalam. Jadi ketika seseorang terbiasa melampiaskan emosi negatifnya, seseorang terbiasa melampiaskan kegelisahan dengan cara yang keliru, maka dia menjadi tempat bersemayam jin. Oke, tempat bersemayam jin. Nah, ketika Anda mengucapkan kata-kata ini, seseorang mengucapkan kata-kata ini, kalau di dalam tubuhnya ada jin, itu nggak sanggup, teman-teman semua. Kalau saya menyarankannya bukan 3 kali, 10 kali. Ucapin aja 10 kali. Walaupun Anda sudah hafal, itu beletot-beletot, teman-teman semua. Walaupun Anda sudah hafal. Atau bahkan nggak sanggup. Atau ada yang telinganya panas, macam-macam. Itu indikasi ada isinya. Segera keluarkan dengan cara apa? Tamatkan Al-Baqarah. Kayak gitu ya, tamatkan Al-Baqarah 3 hari, nanti Anda ulang 3 hari lagi, Anda ulang 3 hari lagi. Seperti itu teman-teman semua. Nah, lanjut. Jadi teman-teman semua, ternyata ketika ada kegelisahan di dalam dada, maka pikiran akan mencari alasan-alasan. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kurang lebih seperti itu. Lalu dihubungkanlah, oh karena kamu habis diginiin, sehingga terprogramlah aku marah bila diiniin, aku marah bila aku sedih bila diginiin, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak ada rumus-rumus. Nah, dengan kata lain, sumber emosi negatif, tanda kutip bersembunyi di balik imajinasi. Oke, di balik imajinasi. Anda perhatikan gini teman-teman semua. Masa lalu yang membuat kita menyesal, hakikatnya sudah terjadi dan dia hadir dalam imajinasi. Ketika Anda berhasil mengingat masa lalu, berarti Anda berhasil membuat gambaran imajinasi dalam pikiran. Benar teman-teman semua? Lalu muncullah perasaan-perasaan nggak enak kayak gitu. Muncul perasaan-perasaan nggak enak. Sebenarnya itu anchor. Jadi sumbernya dari dulu kayak gitu. Jadi ketika aku disakiti aku marah misalkan, ketika aku ditinggalkan aku sedih. Maka ketika ada bayangan, gambaran di masa lalu di mana Anda pernah disakiti, pernah merasa ditinggalkan, muncullah emosi-emosi itu. Jadi sekali lagi, imajinasi masa lalu ketika Anda ingat itu adalah imajinasi. Termasuk teman-teman semua ketika Anda mengingat masa depan belum terjadi. Sepanjang Anda berhasil membuat gambaran tentang masa depan, berarti Anda berhasil membuat imajinasi. Oke, membuat imajinasi. Dan baik masa lalu maupun masa depan itu tidak nyata sedang dialami. Tidak, teman-teman semua, tapi sekali lagi dalam imajinasi. Termasuk juga perilaku orang di masa lalu. Orang yang menyakiti Anda tidak setiap hari menyakiti Anda sampai hari ini. Tidak. Tetapi ada periode tertentu di masa lalu. Dan ketika Anda berhasil membayangkan itu, artinya itu juga imajinasi lagi, teman-teman semua. Itu juga imajinasi lagi. Berarti semuanya numpuk di dalam imajinasi. Iya. Dan imajinasi itu adalah kekuatan kita. Sampai teman-teman semua, saya pelajari. Kisah dalam Al-Quran, kalau Anda perhatikan, kisah dalam Al-Quran, banyak sekali kisah-kisah tentang nabi-nabi di zaman dulu. Allah menghadirkan ke dalam imajinasi kita. Kemudian tentang masa depan, tentang surga dan neraka. Kita tidak pernah mengalami, belum pernah mengalami, tapi kemudian sudah hadir di dalam bahasa itu, akhirnya kita pun jadi terimajinasi. Oh, kayak gitu. Kemudian kisah-kisah tokoh ya, tokoh para nabi. Itu pun dihadirkan kembali sehingga kita terimajinasi. Dengan kata lain teman-teman semua, sebenarnya perang itu terjadi di ranah imajinasi. Antara gambaran-gambaran baik yang Tuhan tanamkan melalui kitab suci dengan gambaran-gambaran negatif yang jin provokasikan, yang iblis provokasikan, yang iblis bisikan ke dalam imajinasi kayak gitu. Jadi ternyata medan perang kita adalah imajinasi. Sampai sini dulu teman-teman semua. Anda rasakan aja ketika Anda katakan Anda takut dengan hutang yang tidak terbayar, takut ditagih Anda nggak punya uang, takut hidup Anda menderita di masa depan, itu sebenarnya imajinasi. Anda ngebayangin masa lalu Anda pernah hidup menderita, pernah diperlakukan tidak senonoh oleh orang, itu adalah imajinasi. Faktanya hari ini Anda sedang nonton di sini gitu kan. Oke. Nah, dengan kata lain teman-teman semua, ini ada sebuah informasi yang kita dapatkan bahwa
Kuncinya di imajinasi gitu loh. Bagaimana kita mengisi ruang imajinasi kita dengan hal-hal baik. Kayak gitu ya. Dengan hal-hal baik. Dan memang sepanjang kita percaya itu bisa terwujud. Oke, lanjut ya. Dengan kata lain teman-teman semua, apapun yang kemudian muncul dalam pikiran Anda, atau apapun hal yang Anda inginkan, tinggal diimajinasikan. Tinggal diimajinasikan. Sekarang begini teman-teman semua. Kesalahan kita ya. Ketika kita mengingat pengalaman tidak menyenangkan, enggak, kayak gitu kan. Suka gitu, kayak nggak mau membayangkan kembali. Ternyata itu salah. Yang benar adalah imajinasikan dengan sangat jelas. Jadi, ini adalah cara untuk menyusun imajinasi positif, untuk memenuhi pikiran kita dengan imajinasi positif. Yaitu, ketika ada lintasan-lintasan pikiran negatif, jangan disangkal, jangan ditolak, jangan dinegasikan, jangan dihapus, jangan pura-pura tidak tahu. Tapi bayangkan kembali dengan sangat jelas, lalu istighfar. Astagfirullahalazim. Ketika ada dorongan-dorongan untuk melakukan maksiat, istighfar. Ketika Anda terbayang pengalaman Anda berdosa di masa lalu, istighfar dengan sangat sering, berulang-ulang, dengan suara yang lirih, penuh rasa khusyuk, oke, dan terus diulang-ulang sampai hati Anda lega, sampai pikiran Anda, gambaran di pikiran Anda berubah sendiri. Oke, kayak gitu ya. Pak, saya bukan Islam, Pak. Gimana dong? Pakai Ho'oponopono. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Sekali lagi, ketika Anda teringat pengalaman yang tidak menyenangkan, ketika Anda teringat hal-hal yang menakutkan, ketika Anda terkenang dengan orang-orang yang menyakitkan, ucapkan istighfar atau Ho'oponopono sampai merasa lega. Oke, itu untuk menghapus. Sekarang bagaimana untuk menyusun? Pak, saya pengen uang sekian, saya pengen impian saya terwujud, saya pengen bangun rumah. Bayangkan teman-teman semua, imajinasikan, lalu ucapkan hamdalah. Ini untuk menyusun lagi. Pak, saya non-muslim, gimana? Ho'oponopono juga bisa. Kayak gitu ya. Jadi ketika Anda bisa membayangkan dengan sangat baik, itu udah cukup bagus teman-teman semua. Nah, sekarang kita dorong. Nah, kenapa mengucapkan hamdalah seolah-olah udah terjadi? Kayak gitu ya. Penggantinya kalau Anda agamanya bukan Islam, bisa pakai Ho'oponopono. Saya pernah pakai Ho'oponopono, saya pernah pakai hamdalah, saya pernah pakai dua-duanya. Bayangkan apa yang diinginkan terjadi, lalu ucapkan hamdalah. Kayak gitu. Cara membayangkannya gimana? Nah, cara mengimajinasikannya gimana? Panduannya ini teman-teman semua. Panduan ini akan selalu kita pakai terus-menerus. Pertama, ketika Anda membayangkan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda sentuh, dan apa yang Anda rasakan. Mesti ada 4 hal ini. Sekali lagi, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda sentuh, dan apa yang Anda rasakan. Contoh, saya pengen Pak punya rumah besar sekian, punya uang banyak. Pertanyaannya, apa yang Anda lihat dari balik kata uang banyak itu? Kalau Anda nggak jelas, berarti itu salah. Imajinasinya mesti diperjelas. Berapa banyak itu? 500 juta? 500 juta? 1 miliar? Kayak gitu ya. Sebutlah 100 juta. Sebutlah 100 juta. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda pegang uang 100 juta? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda melihat 100 juta? Apakah Anda melihat di sebuah ATM tertulis saldo 100 juta? Ataukah Anda melihat sebuah print out dari buku tabungan tertulis saldo 100 juta, balance 100 juta? Atau Anda melihat dari handphone ketika Anda ngecek saldo M-Banking atau mobile banking ternyata ada saldo 100 juta. Atau memang Anda memegang gepokan uang 100 juta. Kayak gitu ya. Jadi Anda mesti melihat. Lalu, apa yang Anda dengar? Apa yang Anda dengar ketika Anda memegang uang itu? Atau ketika Anda mengetahui Anda punya uang itu? Apakah Anda mendengar suara tukang ketoprak di luar sana? Nggak apa-apa, bikin hidup aja kayak gitu ya. Lalu apa yang Anda sentuh? Apakah Anda sedang menyentuh handphone, menyentuh mesin ATM? Apa yang Anda rasakan? Anda kedinginan? Kalau Anda di mesin ATM mungkin ada AC, Anda kedinginan, atau mungkin Anda jadi kegerahan karena rasa bahagia yang luar biasa.
Kayak gitu aja. Jadi digambarkan secara hidup. Demikian pula teman-teman semua untuk menghapus kenangan-kenangan masa lalu yang tidak menyenangkan. Apa yang Anda lihat? Dia sedang memperlakukan aku seperti ini. Apa yang Anda dengar? Dia teriak-teriak Pak dengan sangat kasar. Apa yang Anda sentuh? Saya sedang memegang baju saya, ketakutan Pak. Apa yang Anda rasakan? Takut, saya nggak nyaman. Oke, ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Oke, atau Anda bisa pakai istighfar, bisa pakai ho'oponopono. Baik teman-teman semua, itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan lanjutkan baca Al-Baqarahnya. Bagi yang sudah 3 hari, Anda boleh lanjut teman-teman semua untuk mempraktekkan materi ini. Caranya gimana? Anda tulis aja pengalaman-pengalaman yang Anda anggap dosa dulu. Pak, kenapa mulai dari dosa? Mulai dari situ aja dulu. Kita hubungan dengan Allah dulu, dengan Tuhan dulu kita beresin. Anda tulis pengalaman-pengalaman yang Anda anggap sebagai sebuah dosa. Ingat, dianggap sebagai sebuah dosa. Tiap orang beda-beda. Lalu nanti Anda bayangkan satu persatu dulu, satu dulu Anda bayangkan seperti tadi, lalu ucapkan istighfar berulang-ulang sampai lega. Pak, saya cuma kebayang 5, cuma misalkan nemu 5. Enggak apa-apa, nanti bakal muncul lagi, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan usia saya ini udah 40-an, Pak, cuma ketemu 50, masa sih 50 gitu kan. Kayaknya mestinya banyak sih gitu. Kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua, jangan dipaksa. Ketika emang Anda ngerasa nggak ada, ya sudah nggak ada, nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya masa sih gitu kan, dikit dosa kita pasti banyak. Bisa jadi Anda 10 dulu gitu kan, nanti ada nambah lagi, nggak apa-apa. Poinnya apa? Bersihkan persepsi kita tentang Tuhan, bersihkan perasaan kita kepada Tuhan, itu aja dulu teman-teman semua ya. Jadi menghapus imajinasi negatif bahwa kita berdosa, kita layak dihukum. Oke, atau kita mendapatkan karma. Oh, itu harus dirilis banget dengan cara apa? Sekali lagi, tulis daftar dosa yang pernah Anda lakukan, baik itu bersama orang lain ataupun saat Anda sendirian. Lalu bayangkan satu dulu, kemudian ucapkan istighfar atau ho'oponopono. Terima kasih teman-teman semua atas perhatian Anda. Kita bertemu di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.